Shalom sahabat lensa kita, bertemu lagi dengan saya Widodo di podcast Lensa Kita. Masih di bulan perdamaian, kita sudah berbicara tentang perdamaian dari minggu pertama, berdamai dengan diri sendiri, kemudian berdamai dengan keluarga dan berdamai dengan pasangan. Nah, kemudian kita juga perlu berdamai dengan sesama. Artinya kita nggak bisa berdamai dengan sesama kalau kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, saat ini sudah hadir di studio podcast Lensa Kita. Langsung saja kita sambut. Ini bukan bintang tamu sih sebenarnya, lebih spesial dari bintang tamu. Eca, selamat datang Eca. Terima kasih Mas Wid. Ini episode paling unik ya. Host ketemu host. Tapi ya nggak apa-apa ya. Nah, sahabat lensa kita, Eca ini sahabat lensa kita tahu setiap 2 minggu sekali juga jadi host di podcast Lensa Kita. Selain itu, bagi sahabat lensa kita yang berjemaah di GKMI, yang sering baca berita GKMI, nah Eca ini salah satu jurnalisnya. Jadi kalau sahabat lensa kita punya tulisan-tulisan menarik, artikel-artikel yang mau dimuat di berita GKMI, langsung aja kontak Eca. Berdamai dengan sesama itu merupakan satu hal yang sangat penting. Apalagi kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang sangat majemuk di negara kita. Baik di masyarakat kita, di komunitas kita, sehingga setiap kita sangat-sangat baik dan dituntut untuk bisa menghadirkan perdamaian di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, Eca, menurut Eca ini, apakah perdamaian dengan sesama itu hanya sebatas kemudian kita menjalin relasi, nggak berantem, terus nggak selisih pendapat. Nah, menurutmu gimana? Sebenarnya setiap masing-masing orang tuh pasti punya pendapat soal pengertian mereka soal arti kata damai itu sendiri. Mungkin ada yang beranggapan bahwa mereka itu merasa damai ketika mereka bisa berelasi dengan orang-orang yang mereka kasihi. Dan mereka mendapatkan kasih itu bagi mereka itu ada sebuah kedamaian. Ada juga orang yang menganggap bahwa diri mereka tuh bisa merasakan kedamaian itu ketika mereka punya uang banyak misalnya. Nah, terus ada juga yang mungkin merasa diri mereka damai ketika mereka bisa mendapatkan mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam hidup, kayak pasangan, kayak pekerjaan atau apapun. Jadi sebenarnya damai itu soal relasi, untuk menjaga relasi yang baik itu iya juga, cuman nggak cuman sebatas itu. Kayak misalnya sekarang kita lagi ngobrol nih ya Mas Wid. Apa yang aku sampaikan ke Mas Wid itu bisa jadi damai bagi diri Mas Wid. Dan apa yang Mas Wid sampaikan ke aku bisa jadi damai bagi diriku. Dan ketika kita setelah ini kita pulang ke rumah masing-masing, kita berinteraksi dengan keluarga, dengan teman-teman kita, itu pun juga kita membawa damai itu bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi sebenarnya damai itu adalah kalau bisa dibilang adalah cerminan dari diri kita. Jadi apa yang kita pancarkan itulah harusnya terpancar kedamaian di situ. Itu pentingnya kayak episode yang pertama, kita harus berdamai dengan diri sendiri. Nah, kalau dengan diri sendiri kita nggak bisa damai, nggak bisa menerima keberadaan kita, ya akhirnya tadi ya yang keluar itu bukan sesuatu yang membawa damai. Bisa nggak diartikan gitu juga? Bisa. Di dalam kehidupan sehari-hari, saat ini Eca kerja ya. Nah, sudah bekerja, tentunya ada relasi dengan teman-teman sekantor gitu ya. Relasi dengan klien itu pasti. Kemudian berelasi di tengah-tengah keluarga, berelasi di tengah-tengah komunitas, dan berelasi di tengah-tengah masyarakat. Mungkin punya pengalaman secara pribadi untuk kemudian kehadiran kita itu bisa mempengaruhi kemudian atau membawa atau mengusahakan perdamaian di tengah-tengah mereka. Kalau aku bicara secara umum, mungkin setiap dari kita pasti pernah melakukan itu Mas di keseharian gitu. Misalnya kayak sekarang kita kan pakai internet kan. Sekarang coba internet, kita pakai media sosial. Ketika ada orang yang mengeluarkan misalnya pasang status yang kira-kira itu kontroversial gitu kan. Jadi kan kita kita tuh bisa melihat segala sesuatu tuh dari sudut pandang mana aja. Gak cuma dari sudut pandang depan, tapi juga bisa kanan, kiri, belakang, atas, bawah gitu kan. Jadi kalau misalnya kita
menanggapi suatu hal yang bisa memicu konflik dengan konflik yang baru, nambahi dengan konflik yang baru, otomatis itu akan terus bergulir konflik. Jadi peran kita nih, apalagi kita sebagai anak-anak Allah yang harus menebarkan kasih, menebarkan damai, itu ya kita sebisa mungkin menggunakan jempol kita ini dengan bijak. Kalau misalnya di medsos, karena jempol kita ini mewujudkan apa yang akan kita omongkan, dan mulut kita yang kita omongkan itu mencerminkan apa yang ada di dalam pikiran kita, dan apa yang dalam pikiran kita itu mencerminkan apa yang ada dalam hati kita. Jadi semuanya itu berkorelasi loh, sebenarnya dari jempol atau sampai bawah gitu. Terus kalau misalnya pengalaman, aku dulu ada waktu SMP sih, udah lama ya. Jadi waktu SMP bukan aku yang berkonflik, aku sebagai pihak ketiga gitu kan ceritanya. Jadi pihak ketiga penyebab konflik kan? Oh bukan, untungnya bukan gitu loh, untungnya bukan. Jadi itu permasalahan hutang maksud. Anak SMP masalahnya tuh hutang. Waktu itu tuh aku punya 2 temen, cewek semua, sebut saja satu A, satu B. Nah yang B ini dia tuh pinjem uang ke A, karena untuk beli pulsa atau apa aku lupa gitu. Akhirnya si A minjemin. Nah tapi kemudian aku melihat mereka itu berantem. Terus aku tanya ke A, kalian ada masalah apa gitu kan. Terus si A cerita bahwa ketika dia pengen uang itu kembali, si B itu pakai berbagai macam alasan terus-menerus untuk nggak mengembalikan uangnya gitu. Jadi si A merasa kok nggak kembalikan uangku. Nah terus habis itu si B datang ke aku juga masih. Terus dia tanya, Eca kamu ikut marah nggak sama aku? Terus aku bilang, ngapain, itu bukan urusanku, aku ya nggak bakal marah ke kamu kan. Tapi terus akhirnya si B cerita kalau sebenarnya dia emang benar pinjem uang si A, tapi karena kondisi keluarganya si B itu keuangannya sedang nggak bagus, jadi dia nggak bisa mengembalikan secepatnya gitu. Nah tapi mungkin komunikasi mereka kurang bagus kan. Nah di situ peranku, aku nggak tahu waktu itu aku sudah mikirin kayak gitu. Peranku aku nggak boleh jadi penambah masalah, kan aku bisa aja masih mengadu domba mereka, ya kan? Nah di situ cerminan ketika kita membawa damai, membawa kasih di tengah-tengah kehidupan teman-teman kita, itu kita jadi penengah nih, kita jadi mediator. Jadi aku ngomong ke A, kemarin B ngomong ke aku kalau kayak gini, terus aku ngomong ke B kalau kemarin A ngomong aku kayak gini. Nah sekarang kalian selesaikan. Akhirnya beberapa hari kemudian mereka hai lagi gitu. Jadi ternyata hal kecil kayak gitu yang bisa, maksudnya aku lihat dari sisi yang lain kan, berarti itu ternyata bisa membawa perdamaian bagi mereka dan bagi kita teman-temannya juga gitu. Ya itu simple ya, tentang kita nulis di sosmed, tapi nggak semudah kemudian ketika kita ngomongkan ya, karena orang kadang ketika sedang emosi dia harus meluapkan kemana gitu, mungkin karena dia nggak punya tempat untuk mencurahkan perasaannya, akhirnya yang ada cuma handphone karena teman dekatnya ya sudah dicurahkan ke situ. Lalu yang kedua itu yang menarik sekali, tapi nggak mudah kemudian kita menjadi orang yang betul-betul netral tadi. Kalau kita berada di antara orang lain yang sedang berkonflik, seringnya kita akan terjebak kepada memihak ke salah satu. Nah itu yang harus yang seperti Eca katakan tadi, kemudian kehadiran kita itu memang betul-betul bisa memperdamaikan gitu ya, bukan memperkeruh suasana. Oke, menarik sekali. Nah ini Ca, jadi orang berkonflik itu karena berelasi, betul nggak? Kalau misalnya saya dengan Eca nggak kenal, kita nggak akan pernah konflik, iya kan? Bisa jadi. Setuju kan? Nah kita itu konflik karena kita berelasi, bisa itu berelasi di keluarga, berelasi di pekerjaan, teman sekantor, berelasi di komunitas, bahkan berelasi di gereja. Nah karena konflik itu disebabkan oleh kita berelasi, kira-kira gini, kemudian supaya nggak terjadi konflik, supaya semua itu damai-damai saja, lebih baik saya menutup diri, nggak usah berelasi. Gimana? Menurutmu gimana kalau gitu? Kalaupun ada orang yang seperti itu pilihan hidup dia. tapi kan pada dasarnya kita makhluk sosial, Sweet. Nah, kalau kita nggak berelasi itu kayaknya hidup itu ada yang kurang. Dan itu kayak apa ya? Mungkin juga ada orang-orang yang setelah mereka sekian lama berelasi, mereka mendapatkan kepahitan, mereka disakiti terus, akhirnya mereka memutuskan untuk menutup diri misalnya. Itu bisa saja terjadi sih, cuman ya keputusan ada di orang itu lagi.
dia mau istilahnya berdamai dengan dirinya sendiri dulu nggak untuk akhirnya bisa kembali berinteraksi dengan orang lain gitu. Karena kalau hidup sendirian itu juga malah konflik dengan dirinya sendiri ya. Berkonflik dengan diri sendiri. Ya justru karena kita makhluk sosial dan Tuhan mengatakan supaya kita hadir dengan membawa perdamaian itu ya kan. Benar. Nah itu. Okay. Di dalam firman Tuhan itu juga ada satu ayat, mungkin lebih ya, tapi yang kita akan soroti di Roma pasal 12 dari ayat 17 sampai 18 itu ada satu perintah supaya kita tuh tetap mengusahakan perdamaian. Betapa pentingnya kehidupan perdamaian di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga dan dalam kehidupan kita keseharian. Nah, saya akan bacakan di dalam Roma pasal 12 ayat 17 sampai 18 begini firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, menurut Eja, bagaimana kemudian ketika kita meresponi firman Tuhan ini untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita secara real hari lepas hari? Di situ Tuhan bilang kalau kita harus berdamai dengan semua orang gitu. Tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali lagi. Itu udah mutlak hukumnya. Mau nggak mau tuh udah mutlak. Ya. Tapi emang berat sih kalau kita jalani kehidupan sehari-hari. Tapi Tuhan juga ajarin kita tentang hukum kasih. Kita harus saling mengasihi kan. Apalagi kalau kita ditampar pipi kanan, kita suruh ngasih pipi kiri gitu. Itu kan satu hal kalau mungkin secara manusiawi logikanya kok jadi manusia itu kok terlalu baik gitu loh. Ya kan. Tapi ya emang itu kalau aku mau menyebutkan itu adalah anugerah Mas. Tuhan udah memberi kita anugerah untuk saling mengasihi dan saling memberi damai dalam kehidupan. Jadi ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, kita sebagai anak-anak Allah, otomatis kita harus mencerminkan dua istilahnya ajaran dan poin penting yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Kalau kita mau menciptakan damai, kita juga harus memberikan kasih, menghadirkan kasih di tengah-tengah itu. Jadi kayak ada korelasinya, dan ketika kita ingin mengasihi orang, otomatis kita juga ingin selalu berdamai dengan mereka. Jadi memang ini apalagi nggak bisa ditawar-tawar ya. Jadi hiduplah dengan semua orang dalam perdamaian. Ya, berdamai bukan berarti tadi kemudian kita menutup tidak berelasi ya. Justru kehadiran kita itulah yang diharapkan kita boleh mempengaruhi, membawa nilai-nilai kasih di tengah-tengah dunia yang haus akan kasih. Haus akan kasih. Nah, Eca, pernahkah memiliki pengalaman kalau dikatakan disakiti atau dizolimi itu mungkin terlalu menusuk ke hati ya, atau pengalaman dijahati orang lain atau siapapun lah itu, lalu gimana bisa respon sesaat atau kemudian respon yang jangka panjang akhirnya bisa mensikapi hal itu secara dewasa? Sepanjang hidupku Wasit, ini ada satu pengalaman yang nggak pernah aku lupakan. Dan kebetulan juga nyerempet ke tema ini tentang disakiti gitu ya. Wah, ini. Waktu aku kuliah di Jogja, aku pernah bertemu dengan seorang pendeta gitu. Terus kita kayak mengadakan konseling bareng-bareng teman-teman gitu. Nah, dia mengajarkan tentang berdamai dengan masa lalu. Kemudian dia menyebutkan kalau misalnya kita belum bisa berdamai dengan masa lalu, itu ketika kita mengingat peristiwa itu kita akan sakit hati, otomatis akan emosi dan nangis. Nah, ketika aku mengingat kejadian itu, aku nangis. Padahal dalam pemikiranku aku sudah bisa berdamai dengan hal itu. Aku sudah memaafkan dia, gitu. Dan ya berusaha untuk melupakan kejadian itu kan juga udah kejadian lama. Tapi kemudian ketika pendetanya bilang gitu, berarti itu menyadarkan aku bahwa aku sebenarnya belum bisa berdamai dengan sepenuhnya gitu. Jadi ceritanya kayak gini Mas.
Karena waktu itu SMA kan penjurusan. Nah, kebetulan aku berada di kelas di mana penjurusan itu jurusannya kurang populer gitu di sekolah. Peminatnya sedikit. Sekelas cuma 9 orang termasuk aku. Jadi udah kayak les-lesan gitu kan, kelas les-lesan. Nah, otomatis kan kita harus saling berteman satu sama lain, harus akrab kan. Ada satu temen cewek, ya biasanya kan kalau cewek-cewek biasa lebih bisa akrab gitu kan. Nah, aku pengen akrab sama anak ini gitu. Dia juga pengen sama aku juga. Tapi kemudian lambat laun aku melihat kayak kita itu punya di awal-awal aku melihat kita punya kesamaan, yaitu kita nggak pintar ngomong. Aku yang dulu bukan seperti yang sekarang yang mau ngomong makan sampai syuting kayak gini. Aku dulu belum berani gitu. Atau terus aku menemukan solusi di mana kita kalau mau ngobrol kita lewat surat. Jadi aku tulisin surat ini kayak misalnya kamu dulu dari kota mana, terus kayak warna kesukaanmu apa dan lain-lain itu. Terus jadi kita satu kelas setiap hari ini ketemu, tapi kemudian kita surat-suratan komunikasinya. Karena kalau kita ngomong secara langsung empat mata gini agak nggak bisa gitu kan, nggak berani saling diem-dieman. Nah akhirnya kita bisa saling kenal lewat surat itu, teknik itu. Terus aku jadi ngerti gimana background dia. Dia bukan dari Solo kan, aku sekolah di Solo, dia bukan dari Solo. Aku tahu background dia, terus bagaimana cara orang tua mendidik dia. Waktu dia SD, SMP pun dia pernah dibully gitu kan, termasuk anak yang dibully juga. Nanti dia ceritain semua di situ. Otomatis aku tahu background dia, jadi ketika dia berteman dengan kami sekelas, aku bisa melihat trauma-trauma dia di masa lalu tuh masih ada dalam diri dia. Jadi dia takut untuk berteman dan lain sebagainya karena dia adalah korban bullying kayak gitu. Nah, satu hal yang menarik dari dia ini adalah ketika dia nggak suka sama sesuatu, kalau dia menganggap sifat dari orang lain itu nggak nyaman bagi diri dia, dia akan marah. Marahnya dengan cara diem. Dia tipe silent treatment lah. Kalau dia diem, dia marah ke kami kan, terutama ke aku. Kita nggak tahu sebenarnya apa salah kita gitu kan, karena dia nggak ngomong, silent treatmentnya gitu. Akhirnya aku mencoba cari tahu lewat teman-teman juga sebenarnya apa salah kami, terutama aku ya yang waktu itu kayak yang dimusuhi dia tuh aku. Lewat surat juga sebenarnya. Akhirnya ketemu kalau dia nggak suka ketika aku berperilaku seperti ini terhadap dia. Tapi mungkin kalau bagiku dan teman-teman itu adalah hal yang wajar, yang biasa gitu. Tapi bagi dia itu udah nyakitin hatinya. Sampai akhirnya wali kelas kami itu sampai turun tangan, Mas. Menyelesaikan masalah kita berdua itu sampai wali kelas turun. Akhirnya dia wali kelas ini kemudian memediasi kami. Nah, ini satu hal tantangan adalah ketika kita berkonflik. Menciptakan perdamaian dengan apa? Dengan menurunkan ego. Yang pada waktu itu aku yang menurunkan, aku ulurin tangan, aku bilang aku minta maaf. Minta maaf, akhirnya dia mau menerima maafku dan dia juga ngomong maaf ke aku. Oke, masalah selesai. Nah, tapi ternyata nggak sampai di situ, Mas Wid. Karena wali kelas kami akhirnya turun untuk kedua kalinya untuk menjadi mediator. Yang kedua? Iya, di masalah kami berdua. Jadi masalahnya cuma antara dia dan aku. Aku juga heran, kok dia tuh seneng gitu cari masalah sama aku. Untung nggak sampai kepala sekolah yang turun ya? Oh enggak, untungnya enggak. Karena itu kayak masalah internal aja antara dia dan aku. Nah, pola-polanya juga sama. Dia merasa nggak suka ketika aku berperilaku seperti itu, dan dia merasa sakit hati, dan dia nggak ngomong ke aku gitu kan. Kebetulan aku juga pada waktu itu orangnya kalau marah nge-silent treatment juga. Jadi sama aku silent, dia silent. Ya udah, siapa yang mau ngomong gitu. Nggak bakal selesai. Tapi untungnya ada teman-teman kami yang akhirnya membantu untuk sebenarnya apa sih masalahnya. Akhirnya mereka mengkomunikasikan kami, akhirnya bisalah turun sampai wali kelas gitu. Dan di tempat yang sama waktu itu di tangga depan kelas, wali kelas tuh kemudian ngomong lagi, yaudah sekarang permasalahannya seperti ini, kamu mengakui nggak kalau emang kayak gitu masalahnya? Dan temanku tuh, iya emang kayak gitu masalahnya, dan aku nggak suka kalau kayak gitu, dia ngomong gitu. Jujur aku waktu itu udah males, Mas. Masalahnya sama kan, diulangin kedua kali, jadi kayak apaan sih ini, yaudahlah aku minta maaf aja kan gitu. Tapi minta maaf ya udah tak minta maaf gitu kan. Kalau yang sebelumnya kan aku harus minta maaf supaya kita bisa berdamai, karena kan masih ada 1 tahun ke depan kita sekelas.
Akhirnya di situ aku yang pertama kali menjulurkan tangan lagi gitu kan. Oke, aku minta maaf gitu. Aku juga tahu kesalahanku yang buat dia nggak suka itu apa. Nah, tapi di saat itu dia nggak menjabat tanganku. Sampai wali kelas kami tanya, loh, ayo ini Eca udah menjulurkan tangan, kasihan capek nanti gitu. Kamu kok nggak mau minta maaf? Sekitar 1 menitan, aku kayak gini terus masih nunggu gini di tangga gitu, duduk. Akhirnya wali kelas kami terus kayak membujuk dia supaya egonya bisa luluh gitu kan. Akhirnya dia mau jabat tanganku, terus dia ngomongin kata maaf. Tapi mungkin karena konflik kedua itu mungkin permaafannya tuh gak sepenuh hati mungkin. Dari sisiku juga aku meminta maaf supaya masalah ini selesai gitu. Akhirnya ada masalah lagi. Itu di kelas, ketika kami kelas 3, saat-saat persiapan ujian gitu kan. Ada masalah yang menurut dia itu sudah paling fatal, bahkan dia mengatakan di surat, kami surat-suratan lagi gitu. Dia ngomong kalau dia punya daftar blacklist. Wow. Mungkin ini baru ya bagi sahabat lensa kita. Nggak apa, aku buka ini kan. Aku buka karena ini adalah pengalaman yang menurutku tuh menarik juga buat pelajaran kita. Dia punya daftar blacklist orang-orang yang dia nggak suka dalam hidupnya. Segitunya ya? Dia sebutin nama-nama orang ini dan orang-orang ini siapa gitu. Rata-rata itu adalah teman-teman yang dia merasa mereka membuli dia. Gitu. Dia pernah ngomong ke aku, jangan sampai kamu ada namamu di daftar blacklist ini. Aku takut kan waktu itu. Tapi akhirnya waktu kelas 3 itu namaku ada di situ. Waduh. Dia sebutkan namaku ada di situ. Aku kan kok mungkin kalau bagiku dan teman-teman yang lain cuman perkara seperti itu aku bisa sampai masuk daftar blacklistnya dia gitu. Nah, tapi kemudian kita balik lagi. Kita harus tahu background dia kayak gimana kan. Dia punya trauma-trauma masa lalunya. Bahkan sampai waktu itu juga dia masih trauma. Dan cara berpikir dia, pola pikir dia itu kan juga mungkin berbeda dengan kami gitu. Akhirnya aku ya udahlah, terserah lah, kamu mau masukkan aku ke blacklistmu nggak masalah gitu. Karena bagiku tuh juga itu masalah dalam dirimu gitu. Aku menganggap kamu sebagai teman tuh masih sama gitu. Sehingga pada akhirnya dia men-silent treatment aku lagi. Paling parahnya adalah dia nggak ngomong sama aku, kita nggak ngobrol selama 3 bulan full. Sampai kelulusan, sampai pelepasan. Nah, ketika ujian itu, kalau ujian nasional itu kan ada yang bagi kayak presensi gitu kan. Nah, kebetulan dia duduk di belakangku. Ketika dia ngasih lembar presensi itu di bangkuku tuh yang sampai kayak emosi gitu loh. Sedangkan aku apa sih, ya kita ambil, terus aku tanda tangan kasih depan. Nah, ketika dari depan ngasih ke aku juga aku ngasihnya tuh pelan-pelan, kayak aku mengasihi dia sebagai temanku gitu. Tapi treatment dia yang kayak tandakan aku nih masih marah sama kamu gitu. Sedangkan aku kayak biasa aja. Tapi emang kami nggak saling ngomong. Aku silent, dia silent. Itu sih negatifnya. Nah, akhirnya waktu pelepasan nama kami berdua dipanggil. Kami ke depan, bukan masalah konflik, tapi masalah dikasih hadiah. Oh iya? Iya, karena kami juara ujian nasional gitu kan. Sama-sama juara? Tapi dia lebih tinggi. Dia lebih pinter. Nah, akhirnya di situ, dia di sampingku, disaksikan banyak orang kan. Padahal kami udah 3 bulan gak ngobrol sama sekali. Dan di situ aku entah kenapa ada pikiran, lakukan ini sekarang atau enggak. Sekarang atau enggak selamanya gitu kan. Ini adalah kesempatan terakhirku untuk memecah perang dingin di antara kami berdua. Akhirnya aku menjulurkan tangan ke Mas. Untuk yang 3 kalinya. Itu di depan banyak orang ya? Jadi disaksikan banyak orang. Aku menjulurkan tanganku, terus aku ngomong selamat ya. Bukan maaf tapi selamat ya. Kamu juara 1 ujian nasional. Dan ketika aku ngomong gitu, aku tatap wajahnya, aku senyum sambil ngomong itu, dan dia berbalik tatap wajahku masih, dan dia senyum. Di saat aku lihat dia senyum, aku kayak ada rasa lega dalam hati, bahwa aku melihat adanya kedamaian itu di dalam ekspresi wajahnya. Jadi kayak dia juga, mungkin aku sudah melupakan apa yang terjadi dengan kita, dan aku merasa ketika lihat dia senyum juga dia udah melupakan itu semua.
ceritanya kurang lebih kayak gitu sih. Tapi itu adalah drama terpanjang dalam hidupku Mas. Ini aku rangkum ini sebenarnya. Tapi ini sih yang aku sesali adalah ketika perdamaian yang berusaha aku rajut itu ternyata nggak segampang itu. Dan bahkan ketika aku terakhir itu salaman, setelah itu kami ke bangku gitu kan, turun dari panggung, kami ya kayak teman biasa. Bahkan sampai sekarang kami masih chattingan gitu, kadang di Instagram juga masih kayak teman biasa, kayak gak ada konflik. Cuman kan aku tadi di awal bilang kalau kita mengusahakan perdamaian, kita juga mengusahakan kasih. Dan kasih di situ juga ada, misalnya kita berkonflik, kita ngomongin kata maaf. Di endingnya, di ending konflik kami, aku nggak mengucapkan kata maaf. Jadi sampai sekarang pun itu masih ganjel sebenarnya. Aku sudah berdamai dengan masalah itu, aku sudah berdamai dengan dirinya dan diriku sendiri. Tetapi aku masih ada ganjel karena aku belum mengucapkan kata maaf itu. Jadi, tapi kan masih bisa dilakukan. Iya, semoga. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Dan aku berharap semoga suatu saat kita bisa ketemu gitu kan, karena kita beda lokasi juga. Terus aku pengen ngomong langsung 4 mata, nggak usah pakai surat-suratan gitu kan. Apalagi sekarang udah lebih dewasa juga untuk menyikapi suatu konflik. Aku pengen minta maaf ke dia sehingga damainya itu bisa secara utuh aku dan dia rasakan kayak gitu. Tapi aku dari pengalamanku ini aku memetik satu hal Mas, kalau aku nggak mau menyesali aku pernah mengalami hal itu. Jadi apa yang aku alami dan konflikku dengan dia ini adalah sebuah pembelajaran tersendiri bagi diriku untuk bagaimana memperjuangkan perdamaian, bahkan berusaha untuk selalu jadi yang pertama untuk minta maaf, dan introspeksi diri juga. Kita harus mengerti kondisi orang lain kayak gitu. Menarik ya, ceritanya panjang sampai lupa aku tadi ceritanya apa. Mau ulangi lagi Mas? Jangan, kasihan nanti yang mengikuti. Ketika kita ingin mengusahakan perdamaian atau kemudian kita menjadi pembawa damai, tentunya ada hambatan, itu pasti ya. Ada hambatan, ada tantangan, ada macam-macam yang kemudian tidak membuat usaha kita itu semulus yang kita inginkan gitu ya, seperti tadi pengalamannya Eca. Lalu menurut Eca apa itu kira-kira? Lalu tips-tipsnya supaya mungkin kita ngalami kayak gini tapi kita tuh mau melakukannya masih sulit gitu. Nah, gimana aja menurutmu? Karena membawa damai adalah keharusan dari anak-anak Allah. Jadi emang itu mandatnya bagi kita. Dan mau nggak mau kita juga harus menjalani itu Mas. Nah, tapi emang ada tantangannya. Kayak misalnya ketika kita menghadapi konflik kayak aku tadi kan. Sebenarnya udah ada sih Mas, aku omongin waktu aku cerita itu. Tipsnya itu. Yang pertama, otomatis adalah ego kita. Tantangan terbesar itu adalah ego kita. Diri kita sendiri sebenarnya ya. Diri kita sendiri. Jadi memang ketika kita menghadapi konflik, otomatis kan ego kita kayak melindungi diri nih. Bukan aku yang salah, kamu yang salah. Harga diri juga ya. Iya, mereka duluan yang mulai, bukan aku. Jadi bukan aku yang harus minta maaf kan gitu. Nah di situ konflik pertama tuh ada sebenarnya di situ. Hal yang terpenting pertama itu jadi berdamai dengan diri sendiri. Itu adalah kunci pertama untuk kita bisa memperjuangkan perdamaian dengan yang lain. Jadi ketika kita berdamai dengan diri sendiri, kita menganggap bahwa ketika ada masalah, kita harus lihat dari sudut pandang yang lain juga. Dan bahwa ketika kita menjadi orang yang pertama kali menjulurkan tangan untuk minta maaf, itu bukan berarti kita merendahkan harga diri kita di hadapan orang itu. Tetapi kita sedang memperjuangkan perdamaian, kita memperjuangkan rekonsiliasi supaya damai itu terjadi gitu. Dan ketika kita minta maaf kan otomatis reaksi orang kan kok dia bisa yang minta maaf duluan ya. Nah kemudian ada kan orang-orang ketika gitu padahal kan yang salah aku sebenarnya. Jadi kan otomatis langsung malu gitu kan. Aduh kok dia dulu, ya udah aku juga minta maaf. Akhirnya kemudian bisa rekonsiliasi. Itu yang pertama adalah ego. Terus yang kedua kita harus tahu kondisi orang lain. Ketika kita mau memperjuangkan kedamaian, kita harus tahu mereka punya kebiasaan apa, pola pikir mereka, background mereka gitu. Kayak temanku tadi kan, kita ternyata punya perbedaan. Jadi jangan jadikan perbedaan itu adalah sebagai sumber masalah. Kayak yang udah dibahas Mas Wid sama Kak Arut kemarin gitu kan. Betul. Berarti kita harus saling memaklumi gitu, menghargai, dan kita bisa menjadikan itu sebagai contoh bukti dari toleransi kita terhadap sesama.
Kalau kita toleransi kan otomatis kita memberikan damai juga. Betul. Bisa sama. Nah, terus yang terakhir itu karena kita menjalin relasi dengan orang-orang itu, kemudian ketika kita berkonflik, kita harus lihat. Kita kan pasti punya kenangan-kenangan indah bersama dengan mereka sebelum kita berkonflik. Jadi itu kenangan indah itu adalah sebagai pengingat bagi kita bahwa ini loh, kamu tuh sudah pernah melakukan dan juga mengalami hal-hal yang menyenangkan dengan orang ini. Bahkan senang sedih bersama misalnya. Ketika ada suatu masalah yang mungkin kita anggap ini sepele banget, jangan sampai ini merusak kenangan baik yang ada sebelum ada masalah ini. Ataupun ketika masalah ini adalah sebuah masalah yang kita anggap sangat serius, kemudian kita harus memutuskan hubungan, ya itu hak kita masing-masing. Tetapi bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan itu? Dalam konteks ini kita nggak boleh dong menyelesaikannya dengan baku hantam misalnya atau dengan konflik yang baru gitu. Ya selesaikanlah dengan dewasa, secara dewasa, dengan saling terbuka bahwa aku nggak bisa menerima seperti ini. Kemudian perdamaian itu tentu akan tercipta gitu. Terus ini mungkin agak kasar Mas Wid. Oh ya? Mungkin. Jadi kalau misalnya kita ingin memperjuangkan perdamaian dengan orang lain, otomatis kan kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Tapi ketika kita memiliki dendam, ketika kita memiliki musuh dalam diri kita, dalam hidup kita punya musuh nih, yaitu namanya munafik. Kalau kita ingin menciptakan perdamaian, kalau kita masih punya musuh, kita masih punya dendam dengan orang lain, belum beres ya diri kita. Kita harus membereskan diri kita sendiri dengan cara berdamai dengan diri kita sendiri dulu. Kembali lagi ke awal. Itu cuma siklusnya tuh muter-muter gitu sebenarnya. Makanya itu dulu jadi pembicaraan di topik pertama. Betul. Yang terakhir ini kesimpulannya sebenarnya aku rangkum dari awal sampai akhir. Gitu. Banyak orang yang cinta damai, tetapi untuk mengusahakan perdamaian bukan sesuatu yang mudah. Tadi seperti saya katakan, harus menurunkan ego kita. Kemudian yang menarik lagi yang menurut Eja tadi adalah ketika kita sedang berkonflik dengan seseorang, coba kita melihat kembali kenangan-kenangan indah bersama itu ya. Apalagi zaman sekarang kan, pastilah kalau punya relasi itu pernah selfie bareng. Coba itu dilihat, oh iya ya dulu ternyata pernah foto bareng gitu ya. Melihat kemesraan atau kedekatan waktu itu, nah itu kemudian bisa menimbulkan rasa ngapain, kemudian kita saling mempertahankan ego masing-masing. Nah ini menarik sekali. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus beres dengan diri kita sendiri. Beresin dulu diri kita sendiri, kemudian kita bisa beres dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan kemudian juga bisa berdamai dengan masyarakat luas, sesama kita yang berbeda keyakinan, beda etnis, beda budaya, beda macam-macam lah ya yang ada di sekitar kita yang kita temui setiap hari. Terima kasih Eja untuk sharingnya di episode yang sangat spesial ini. Gimana rasanya Eja jadi bintang tamu? Biasanya kan duduk di sini jadi host. Ternyata rasanya gini ya. Ini yang Mas rasakan minggu lalu kan? Iya dong. Ya itu kayaknya. Gitu ya. Sama lah. Nanti kita sudah sama-sama merasakan. Gantian teman-teman yang lain. Iya, nanti kameramen dengan kameramen gitu ya di sini. Terus kita yang nyoteng ya. Nah, gantian supaya semua memang merasakan. Nah, karena memang konsep podcast Lensa Kita ini kan dari kita untuk kita semua gitu. Jadi supaya kita semua bisa saling berbagi mengenai pengalaman hidup dan tentunya tentang firman Tuhan. Sahabat Lensa kita sudah sampai di penghujung episode kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti episode-episode berikutnya yang akan tayang setiap hari Jumat pukul 18.30 WIB di channel YouTube GKMI Solo dan Spotify Lensa Kita. Dan satu lagi, tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Sampai jumpa di episode berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.